Diberkatilah tubuhmu, segala penyakit out in Jesus name. Ibu bisa coba duduk. Ibu coba, Ayo. coba. Langkah sudah. Dia sudah bang. Di hati yang suci 3 minggu ya. Dia bisa. Terima kasih Pastor, saya bisa datang ke tempat ini. Saya minta tolong kepada Pastor, mohon didoakan orang tua saya yang saat ini lagi terbaring di tempat tidur, yang sebelumnya di bulan Maret 2021 ibu saya masuk ke rumah sakit dan dirawat karena gula darahnya di atas 500. Gula darahnya di atas 500. Ketika turun sampai 200, ibu saya pulang. Ibu saya pulang dalam kondisi tidak bisa jalan. Dan saat ini ibu saya terbaring di tempat tidur di rumah yang mana perawatannya sama seperti di rumah sakit. Jadi saya sebagai anak, perhatian terhadap orang tua dalam kondisi sakit maksimal. Ibu saya nggak bisa jalan. Kalau menurut dokter, ibu saya mengalami pengeroposan di tulang punggung. Saya mohon pada Pastor untuk dibawa dalam doa untuk kesembuhan ibu saya. Saya percaya dan yakin Tuhan Yesus menolong ibu saya. Demikian yang bisa saya sampaikan ke tempat ini, ke Geraha Yasin. Iya, terima kasih Bapak Silalahi. Dalam kesempatan ini Pastor bersyukur ya bisa bertemu Bapak. Rasanya Bapak juga sering membantu kita waktu kita masih sebelum dinonaktifkan sementara kegiatan penyembuhan tatap muka ya. Beliau sering membantu dan tadi cerita dan berkesempatan Pastor bisa ketemu, dan juga dalam waktu Tuhan nanti ada kerinduan ya bisa membesuk ya serta mendoakan ibu terkasih dari Bapak Silalahi. Juga nanti sekalian Pak, silakan diambil miracle waternya, nanti kita doakan sama-sama karena kita percaya rumah bisa diberkati, usaha bisa diberkati, sama air pun bisa diberkati, obat-obat medis bisa diberkati, tangan medis bisa diberkati untuk operasi lancar ya. Sebagai orang yang beriman, kita selalu mengawali dengan doa dan mohonkan berkat Tuhan. Tadi beliau katakan bahwa secara manusia mungkin sukar karena terjadi pengeroposan tulang. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita tahu Tuhan adalah pencipta. Di surga banyak stok tulang. Kalau orang Batak itu tulang artinya lain, Pak. Oh, paman. Ya, kita bicara tulang manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebentar Pak, ya. Nanti kita bawakan Ibu, kita doakan, dan saya percaya kuasa Tuhan selalu sanggup menolong kita. Dan kasih Tuhan selalu bisa menembus sekalipun ada di dalam lembah kekelaman. Kasih Tuhan dapat memulihkan, menyembuhkan, serta nggak mustahil nanti kalau kita bertemu, ibunya bisa jalan-jalan, lari-lari, ketawa-ketawa, senang-senang, panjang umur dan hidup bagi Tuhan Yesus.
Amin. Jadi sebentar ini juga akan Pastor merespon sebentar ya. Ada begitu banyak orang-orang yang meminta miracle water. Ya, memang saat ini kita belum memiliki tim untuk mengirim. Ya, kalaupun nanti akan ada, itu semua free alias gratis. Namun banyak juga yang dari luar kota, karena miracle water itu tinggal ngambil saja. Ada orang-orang yang dari luar kota titip tetangganya, keluarganya, atau ada yang datang itu untuk minta tolong dikirimkan. Nah, ada satu bapak ya, bapak itu dari Lombok, ini satu contoh ya. Dia mengutus seseorang untuk mengirimkannya, ya silakan saja ya. Karena Pastor Andy hanya mendoakan, ya, mendoakan. Lebih daripada itu tidak ada. Pastor tidak minta mahar, tidak minta bayaran, tidak minta upah, tidak. Bahkan Bapak Ibu yang sudah disembuhkan oleh doa-doa ataupun merasa manfaatnya minum miracle water, tidak usah terima kasih, mengucap syukurlah ke atas kepada Dia sang pemberi hidup, ya. Jadi apa dan bagaimana sebentar Pastor akan mendoakan air biasa itu, mohonkan berkat Tuhan dalam nama Yesus agar air itu menjadi air doa yang oleh kasih karunia Tuhan menolong, menguatkan, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan juga sebentar Pastor akan, kalau misalnya ke rumah, apa ke Bapak tugas sampai jam berapa? Boleh hari ini. Iya, ya. Nanti Bapak Ibu dalam kesempatan yang baik ini video akan bersambung, ya. Jadi dua hal nanti di video ini. Satu, Pastor akan mendoakan air, ya. Silakan yang tadi sudah datang keluarganya atau nitip temannya, mau dikirim, mau diambil, silakan, semua free. Tapi kita pribadi belum ada memiliki jasa pengiriman, ya. Lalu setelah itu, Pastor setelah doakan, beres-beres, siap-siap, kita akan kunjung ke rumah Bapak Sidalahi. Apa dan bagaimana selanjutnya, ikuti video ini terus. Ayo. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tabung filter air. Standar sudah ada juga dari UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang menguji coba bahwa air ini layak minum. 85% tubuh manusia itu terdiri cairan air. Nah, sekarang air biasa ini, kita percaya bahwa tangan orang benar ada kuasa. Maka tangan yang biasa ini cuman diurapi Tuhan, memberkati tabung ini, sehingga setiap air yang keluar oleh tabung filter ini diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Air ini menjadi air yang menyembuhkan sakit penyakit. Semua penyakit tunduk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan dari surga menjamah tubuh orang-orang sakit saat mereka meminum air melalui doa ini. In Jesus' name. Amin. Iya. Kita ntar akan bergegas ke tempat Bapak Sidalahi. Ikut terus ya, bless you. Tanpa maaf ku jalani hidupku
Dengan bersyukur ku terima kehendak-Mu, sebab Kau bekerja di segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu, ke ujung dunia Kau utus. Ku siap melayani-Mu, Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu, ke ujung dunia Kau utus. Ku siap melayani-Mu, Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Sebelum saya masuk, saya mau bocorin sedikit rahasia kecil buat pemirsa. Di dalam kita doa penyembuhan orang sakit, kita perlu melibatkan perasaan kita. Ketika melihat ada orang sakit, Tuhan Yesus tergugah hatinya oleh belas kasihan. Ya, kita sukar melayani tanpa melibatkan perasaan. Ya, kita bukan profesi, kita terpanggil, dan ini panggilan mulia. Belum tahu bagaimana kondisi ibu terkasih di dalam, tetapi rahasia kecil ini Anda bisa gunakan ketika mendoakan orang yang sakit. Libatkan perasaannya. Belas kasihan Tuhan akan menjamah tubuh orang-orang yang Bapak Ibu layani. Ikuti terus ya. Shalom. Halo. Shalom Ibu. Senang hari bisa ketemu di hari kebangkitan Tuhan Yesus dalam momentum Paskah. Ya. Ibu tidak selama-lamanya tidur di ranjang pesakitan. Ya. Tuhan itu baik. Dia hidup dan Dia berkuasa. Kelemahan, sakit penyakit tidak akan bersarang selama di tubuh orang percaya. Amin. Ibu percaya Tuhan Yesus sudah bangkit? Ibu percaya bilurnya menyembuhkan? Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, diberkatilah tubuh ini dengan aliran kesembuhan. Gula darah dan semua kelemahan tubuh, go! Dari tubuh ini.
Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Sudah 3 minggu 3 minggu tidak jalan. Hari ini dia bisa duduk, bisa berjalan. Puji Tuhan. Ibu saya bisa berjalan lagi, didoakan oleh pastor. Semoga ibu saya mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terima kasih buat pastor yang sudah mendoakan ibu saya. Semoga pastor dipakai Tuhan sepanjang masa. Amin. apa? Oh, foto sini ya. Ayo kita foto. Mari lebih sungguh bersamamu di dalam hidupku. Ini semangat kembali. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Ini masih bilang ketika Tuhan Yesus datang dan doa orang berkenaikan. Tadi Bapak datang kita lihat Bapak dan sekarang Bapak rasakan apa? Gembira. Gembira. Hati yang gembira karena Tuhan sumber sukacita kita. Shalom semuanya. Kembali masuk ke Fong doa. Shalom shalom. Shalom. Hati-hati di jalan, Pastor. Ya. Sampai. Nah, di hari momen kebangkitan Yesus Kristus, di hari momentum Paskah, pastor hari ini tidak khotbah di mimbar gereja. Jadi yang khotbah di mimbar gereja itu dapat upah, amin. Pastor tidak khotbah di gereja, tapi pastor turun ke rumah-rumah untuk melayani, untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan memberikan pengampunan dosa, keselamatan, dan kesembuhan. Maksudnya apa pastor close di sini? Supaya setiap kita masing-masing mengerjakan tugas tanggung jawab kita, panggilan kita dengan tekun, setia, dan fokus. Sebab dari Dialah Tuhan, Elohim, Adonai, Theos, Kurios, kita akan menerima upah. Saya turun ke jalan, ke rumah-rumah mendoakan orang, dan hari ini nanti judulnya pelayanan di hari Paskah. Mamaku bisa jalan kembali setelah didoakan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang baik. Shalom. Tetap percaya.